Cuma satu hal yang penting tadi dalam closing misalnya, pernyataan Pak Agus, jika saja pada dalam masa Wasriksus itu, Riksus yang dilakukan oleh Irwasum, klien kami diperiksa, lalu kemudian klien kami menunjukkan tentang sprint itu, maka apa yang jadi keputusan? Keputusannya akan berubah dan itu nggak jadi masalah, tidak ada pelanggaran. Itu bagian yang penting. Jadi kalau kita lihat seperti apa yang di berbagai hal yang dituduhkan yang itu menjadi dasar, pertama tadi kaitan dengan 221 yang itu juga ada dalam dakwaan, sebagaimana disampaikan oleh saksi, ketika itu ada sprint ditunjukkan lalu Arif diperiksa, maka itu akan tidak ada masalah dalam kaitan dengan pelanggaran etika dan sebagainya. Itu bagian penting ya di dalam keterangan yang disampaikan oleh Pak Agus. Dan tadi juga disampaikan dari segi karakter, gitu ya, bagaimana sikap rendah hati dan sikap-sikap tertib administrasi yang disampaikan oleh Pak Radite terhadap apa yang dilakukan oleh Arif Rahman, itu juga menjadi bagian yang penting gitu dalam kita menilai bagaimana karakter Arif Rahman dalam bekerja dan berkomunikasi berhubungan dengan sesama di dalam unitnya itu dikenal baik dan tertib administrasi. Jadi masih inline dengan apa juga yang disampaikan oleh Ali Cahya beberapa waktu yang lalu berkaitan dengan hal ini. Selebihnya juga tadi juga Pak Radite pun menyampaikan hal yang sama, karena memang sprint itu tidak pernah ditunjukkan oleh penyidik kepada beliau pada waktu pemeriksaan dilakukan, sehingga juga dia tidak bisa melakukan melihat bagaimana penilaian itu secara komprehensif. Jadi ada juga kaitannya dengan angkum, bahwa dalam pemeriksaan patsus maka seseorang dalam patsus yang akan diperiksa itu harus dengan izin dari Karo Provos, dan di dalam pemeriksaan terhadap Arif Rahman pun itu tidak dilakukan. Nah itu juga poin-poin penting yang kami sampaikan pada saat eksepsi beberapa waktu yang lalu. Jadi muncul sekarang pada hari ini juga beberapa argumen atau yang kami masukkan dalam eksepsi sekarang terbukti semua beberapa hal ya. Termasuk temuan lagi adalah bagaimana kasus ini yang dinaikkan dari lidik menjadi sidik, itu juga keterangan saksi juga dikatakan tanpa ada LHP, gelar perkara dan lain sebagainya. Tiba-tiba naik sidik, nah ini yang juga menjadi keterangan. Tapi beberapa berkas juga itu baru diperiksanya belakangan, tapi ini tetap dinaikkan. Harusnya itu menjadi bahan pertimbangan untuk ini nggak bisa naik sampai saat ini, sampai seperti ini. Jadi sisi-sisi dari administrasi hukum acara memang ada permasalahan dalam prosesnya pengajuan perkara ini. Nah, itu yang kami soroti semenjak awal dalam eksepsi, dan dalam pembuktian ini terbuka semuanya. Beberapa hal itu yang kami sampaikan dalam eksepsi kami di eksepsi. Kita bahas. Bang, tadi mengenai itu Bang, Abang sempat bilang kalau hasil penyelidikan tim sus itu tidak perlu disetia aja, seperti apa Bang? Jadi gini kan, itu disampaikan para Radite ya, bahwa ini kan ada dua bagian yang beda ya. Kalau dibaca dalam surat dakwaan pun itu ada sequence ya. Sequence di mana sequence paminal dengan sequence penyidikan tindak pidana. Nah, itu berbeda. Kalau dalam sequence-nya paminal itu dia bukan dalam rangka pro justisia, itu juga disampaikan para Radite, beda pro justisia. Kalau itu berkaitan dengan reskrim itu pro justisia. Nah itu makanya beberapa bagian lagi lainnya itu berbeda. Kenapa? Karena dalam sequence yang paminal ini adalah dalam rangka administrasi negara. Itu pula yang disampaikan oleh Pak Agus. Makanya saya melihat bagaimana tata cara di dalam suatu mekanisme dalam hukum administrasi negara, yaitu harus didasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik. Dua asas yang saya tanyakan untuk diuji adalah asas necessity dan proporsionalitas ya. Berimbang. Yang tadi saya bilang, berimbang itu bagaimana juga orang punya kesempatan yang sama juga untuk melakukan pembelaan diri. Pembelaan diri itu tidak hanya dia diperiksa, saya nggak bersalah, nggak gitu. Bukti-bukti pembanding pun harus dilakukan. Nah, ternyata asas proporsional itu tidak dilaksanakan secara benar. Buktinya apa? Buktinya bahwa Arif belum pernah diperiksa dalam rangka Riksus, sehingga tidak ada kesempatan bagi Arif untuk menyampaikan bukti pembanding dalam bentuk sprint yang kita sebutkan tadi.
Sehingga Pak Agus pun menyampaikan kalau itu diberikan sprint tadi, maka kesimpulan saya akan berbeda. Tidak ada pelanggaran etik yang dimaksud dalam laporan itu. Gitu.